Terima kasih Mbak Ani. Mohon maaf, suara saya bisa kedengar jelas nih. Oke, bisa Bu. Jelas. Alhamdulillah. Oke, Ya, jelas Bismillahirrahmanirrahim. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah yang saya hormati tim Halal Center, ada koordinator untuk P3H, Ibu Nurun Nayiro, kemudian ada mentor Bu Ella. Sehat ya Bu Ella. Alhamdulillah lagi Halo. kurang sehat ini Bu. Oh gitu, Hmm, banyak ini Bu, di mana-mana banyak bapil ya, batuk, pilek, iya, ngergesi. ini kemarin Ya mudah-mudahan, oke. Ya mudah-mudahan itu saja Bu, ndak terlalu yang seru-seru ya sakitnya dan mudah-mudahan tidak terlalu lama sakitnya. Tetap ya semangat jangan. Bu Ella ya. Nanti sebagai narasumber kami ada Bu Ella dan Bu Nurun Nayiro. Kemudian ada tim LP3H ya. Ada tim Halal Center yang juga insya Allah hadir di tengah-tengah kita bareng-bareng di sini. Kemudian ada Bapak Ibu P3H yang kami banggakan. Bapak Ibu yang berbahagia, kemarin saya juga menyimak telah nantinya ini masih ada kuota nasional dan nanti masih akan ada ditambah begitu ya kuota lagi nanti. Nah, menyambut itu saya kira kita patut bersyukur bersama. Dukungan pemerintah masih sangat kuat tentang isu halal ini meskipun tidak seramai isu MBG ya Bapak Ibu ya. Masih kalah seru dengan isunya MBG. Tetapi Bapak Ibu, saya kira eh, mari kita syukuri ini dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan bersama, yang terbaik yang bisa kita lakukan tentang sebagai satria halal, sebagai memperjuangkan tentang halal. Bagaimana halal itu tidak hanya jadi slogan, tidak hanya jadi apa namanya istilahnya apa formalitas, tetapi bagaimana halal itu dicintai oleh masyarakat luas. Dan Bapak Ibu, P3H tidak hanya untuk pendampingan halal ya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu berkiprah di masyarakat, bagaimana Bapak Ibu apa bersikap di mana Bapak Ibu berada, bagaimana itu orang bisa sudah mengenal, sudah ada label pada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu adalah pejuang halal. Jadi dikit-dikit gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya menawarkan untuk sertifikat halal, tapi misalnya seperti Bu Nurun Nayira di beberapa waktu lalu, misalnya ada sesi apa di sekolah anak, misalnya memperkenalkan tentang halal. Nah, ternyata eh, yang disampaikan Bu Nurun tidak banyak masyarakat yang tahu tentang halal ini. Bagaimana pemerintah memberikan apa perhatian yang besar, kemudian ada self declare, kemudian ada mandiri dan seterusnya. Tidak banyak masyarakat yang tahu. Saya kira melalui Bapak Ibu, di lingkungan Bapak Ibu, di circle Bapak Ibu, kemudian di medsos Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membranding diri. Dan itu kalau dikerjakan dengan konsisten, meskipun awalnya bisa jadi tidak kemudian langsung memberikan dampak yang luar biasa di income, tapi saya kira dengan pelan-pelan akan apa kepercayaan kepada dari masyarakat bahwa Bapak Ibu adalah pejuang halal itu akan terus ya. Misalnya Bapak Ibu menjadi apa istilahnya diminta untuk sebelum diminta, tetapi Bapak Ibu juga sedikit-sedikit menyampaikan ketika itu apa saja Bapak Ibu menyampaikan tentang tema halal ini bisa dari webnya apa yang bisa Bapak Ibu baca di web Halal Win Malang. Kami beberapa menulis tentang hal-hal. Kemudian misalnya Bapak Ibu tentang istilahnya apa hal-hal yang isu yang menjadi titik kritis atau kemudian isu-isu yang rawan untuk ketidakhalalan. Kemudian Bapak Ibu juga istilahnya di dalam medsosnya Bapak Ibu sekarang berbicara atau berkomunikasi dengan masyarakat cukup efektif jika lewat medsos juga, misalnya lewat status dan seterusnya. Kemudian masyarakat mengenal tentang sosok Bapak Ibu, tidak hanya masyarakat, dari awali dengan keluarga, teman-teman, dan sekitarnya.
bahwa kalau Bapak Ibu berjalan, ini pejuang halal. Nah, dengan begitu akan istilahnya masyarakat kalau membutuhkan, tinggal kemudian menghubungi Bapak Ibu, saya minta tolong diterangkan tentang ini dan seterusnya misalnya begitu. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya tergantung dari kuota yang diberikan. Kalau itu nanti sudah masyarakat mengenal, insya Allah akan datang sendiri ya Bapak Ibu untuk kemudian masyarakat tadi itu minta tolong untuk didampingi sertifikat halal. Kemudian yang berikutnya saya harapkan ya para P3H di Win Malang ini, binaan Halal Center Win Malang ini mempunyai integritas yang tinggi. Jadi tolong ini dipegang teguh ya Bapak Ibu, jangan sampai kemudian diberikan sanksi. Ya, kemarin Bu Nurun menyampaikan ada beberapa kita yang kena sanksi. Ini harus dilakukan pembinaan karena langsung diblokir ya oleh BPJPH. Dan ini jangan sampai terus kemudian berulang berkali-kali. Ya, ada burungnya yang berkicau, Pak Agus Wahyudi. Bapak Ibu semuanya, saya kira pertemuan seperti ini perlu dibandingkan kita hanya panjang-panjang di WA, nanti tidak bisa terlalu jelas. Saya kira Zoom seperti ini harap semuanya untuk istilahnya memanfaatkan. Nanti ada sesi tanya jawab yang Bapak Ibu dari kemarin-kemarin misalnya ada kendala di lapangan atau apa daripada lewat WA yang panjang bisa jadi japri yang kemudian Bu Ella sampai jarinya kemeng misalnya begitu atau kemudian di Bu Nurun Nayiro kita insya Allah akan adakan Sapa P3H seperti ini, Sapa Bimtek penguatan seperti ini akan kita rutinkan untuk mengurangi kesalahan-kesalahan pada saat Bapak Ibu memproses sertifikat halal. Saya kira pengantar dari saya itu mudah-mudahan terus terus bersemangat dan mudah-mudahan jaga kesehatan ya Bapak Ibu semuanya. Perbanyak makan buah. Kalau di saya buat saya sama Bu Nurun ini sama ini penggiat untuk makanan-makanan sehat. Nah, itu. Dan Bapak Ibu yang lainnya mudah-mudahan makanan-makanan sehat ya. Di musim begini kalau silakan Bapak Ibu kalau misalnya ini ya Bu Nurul minta waktunya sebentar untuk menyampaikan sedikit. Monggo kalau ingin mengenal tentang kiprah saya biasanya di Win Malang ada tentang kelor Win Malang gitu, tinggal diketik di Google itu kelor Win Malang itu Bapak Ibu akan ketemu tulisan-tulisan saya, ada YouTube saya menyampaikan tentang cara-cara sehat dengan bahan-bahan yang alami karena saya dari prodi kimia ya Bapak Ibu. Nah, itu di sana ada testi-testinya bagaimana menjaga kesehatan dari bahan-bahan yang alami. Jika itu dijaga, kita akan minim untuk mengkonsumsi obat-obat kimia. Saya kira itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan kita hari ini dan ke depannya Bapak Ibu mudah-mudahan makin sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Eni yang telah memberikan sambutannya. Untuk sesi materi selanjutnya terkait BIMTEK pendampingan akan disampaikan oleh Ibu Nurun Nayiro MSI. Kepada Ibu Nurun Nayiro MSI, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita semuanya masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim kembali walaupun di Zoom meeting ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan silaturahim yang diadakan secara rutin ini bisa memberikan motivasi, pencerahan ataupun hal-hal yang mungkin ada permasalahan kita diskusikan bersama. Baik, salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Atas berkat beliaulah kita semuanya masih merasakan manisnya iman dan Islam sampai saat ini ya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita kelak semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin. Baik Bapak Ibu,
sebenarnya BIMTEK dan penguatan ini itu untuk kelompok yang P3H di angkatan 2025. Namun karena terkait banyak beberapa di WA Group yang menanyakan terkait NIB, kemudian OSS, SD Mandiri, maka kita gabung menjadi satu agar nanti semuanya bisa mendapatkan sharing bersama gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum sesi terkait review NIB atau nanti di pengenalan di OSS ya Bapak Ibu ya, ini saya sampaikan terkait dengan SD Mandiri ya Bapak Ibu ya, karena beberapa terakhir ini saya mendapatkan japri dari beberapa P3H baik yang senior maupun yang junior menanyakan terkait SD Mandiri. Sepertinya sudah lupa gitu ya, karena sudah lama tidak memakai SD Mandiri, sehingga seringkali invoice-nya expired gitu ya, terus kemudian cara pembayarannya juga bingung, kemudian kenapa kok tidak ada dicek menu pengecekan PU kok tidak ada begitu ya, karena memang berbeda SD Mandiri. Baik Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Bu Eni terkait pembukaan kuota nasional. Nanti sebentar lagi di tanggal 1 Juli akan dibuka kuota nasional, jadi tidak ada kuota provinsi, sudah dipakai bersama untuk seluruh provinsi di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, mumpung ini masih ada kesempatan yang kuota provinsi Jawa Timur belum habis, segera dieksekusi agar nanti saat kuota nasional dibuka itu tidak rebutan, karena kalau sudah kuota nasional itu artinya kuota itu dibuka untuk seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia, tidak memandang kuota provinsi lagi karena sudah dibuka kuota nasional. Nah, terkait penambahan kuota itu belum sampai saat ini belum ada kabar ya Bapak Ibu ya, jadi masih tetap kuota yang lama. Namun memang info terbaru itu hanya akan dibuka akan dibuka kuota nasional di tanggal 1 Juli 2026. Nah, kemudian memang diharapkan Bapak Ibu aktif bisa menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, karena memang himbauan dari BPJPH itu terhadap pemerintah daerah untuk memberikan kuota terkait sertifikasi halal. Kemudian info juga mungkin ada beberapa pendamping yang terblokir ya akun pendampingnya, karena terkait laporan yang pernah saya sampaikan di bulan di bulan April ya, yang ada pemeriksaan dari BPK terkait pengajuan yang tidak sesuai atau pengajuan yang double dan sebagainya. Namun alhamdulillah di UIN Malang ini kemarin saya lihat hanya 2 P3H saja, dan nanti insya Allah minggu depan akan diberi pembinaan dan akan diaktifkan kembali. Namun beberapa pelaku usaha yang mungkin sudah terbit sertifikat dan itu dianggap merupakan pelanggaran ya, nanti sampai saat ini memang diblokir, tidak bisa dibayarkan insentifnya begitu. Jadi menunggu keputusan berikutnya setelah dilakukan pembinaan. Jadi saya cukup apresiasi luar biasa kepada semua P3H, karena alhamdulillahnya dari sekian LP3H yang masuk di dalam list pelanggaran itu UIN Malang hanya 2 orang saja. Yang lain itu saya lihat banyak sekali, ada ratusan, bahkan ada yang puluhan gitu ya. Alhamdulillah kita tetap konsisten di jalan yang benar, walaupun mungkin kadang terasa sakit ya Bapak Ibu ya, dikembalikan berkali-kali, kadang tidak masuk akal dan sebagainya. Itu merupakan sebagian proses untuk menjadi lebih baik Bapak Ibu. Baik, ini saya sekedar mengingatkan kembali terkait SD Mandiri. Bapak Ibu, saya ingat kembali terkait SD Mandiri ya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu untuk slide-nya? Sudah. Sudah ya, baik. Ya,
Saya ini review kembali bahwa self declare itu ada 3 skema pengajuan ya Bapak Ibu. Ada yang melalui Sehati yang biayanya ditanggung oleh pemerintah, yaitu program Sehati. Kemudian program non Sehati yaitu skema yang dibiayai oleh selain pemerintah, bisa dari dinas, bisa dari swasta dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah skema SD Mandiri yang merupakan self declare dengan biaya sukarela dari pelaku usaha. Nah, untuk dasar hukumnya tentunya dari Undang-Undang RI Nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal. Kemudian yang terakhir adalah tentunya dari Juknis pendampingan, yaitu KPK nomor 146 tahun 2020. Nah, untuk skema self declare mandiri ini ada merupakan permohonan SH secara sukarela dari PU dengan biaya mandiri sebesar 230.000 sertifikat halal. Nah, ini juga kami tekankan kepada Bapak Ibu semuanya yang mungkin mendampingi SD Mandiri, mohon sejak awal disampaikan kepada pelaku usaha secara clear di depan, disampaikan dengan jujur bahwa SD Mandiri itu besarannya adalah 230 per SH, sehingga tidak ada rumor di masyarakat kok biayanya ini beda-beda antara self declare antara PU1 dengan yang lainnya, karena kami beberapa ada laporan ya kebetulan pas bertanya kemudian dan sebagainya kok ada yang sekian, ada sekian. Nah, saya paham mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang memberikan tarif lebih karena mungkin pengurusan NIP mungkin ya atau yang lainnya. Nah, itu mohon di depan disampaikan kepada PU biar tidak terjadi kesalahpahaman ya terkait tarif ini. Jadi di depan disampaikan bahwa tarif mandiri itu adalah yang selalu saya declare 230.000. Jika ada mungkin tarif yang lain ya sampaikan. Jangan menyampaikan bahwa sertifikat mandiri itu besarnya sekian, ada yang sekian, ada yang sekian. Itu nanti di masyarakat menjadi membingungkan dan tidak baik ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk self declare mandiri itu bisa permohonan baru dan bisa pengembangan gitu. Nah, total maksimal seluruh produk untuk pengembangan adalah 20 varian. Nah, termasuk mungkin ada pelaku usaha yang sebenarnya adalah produk positive list seperti buah-buahan atau sayuran atau ikan segar. Nah, itu boleh mungkin karena untuk menunjang usahanya itu boleh diajukan self declare jalur mandiri begitu ya, dengan biaya tadi 230 per sertifikat halal. Nah, untuk self declare ini yang tadi saya sampaikan maksimalnya adalah 20 varian dihitung dari seluruh pengajuan pelaku usaha tersebut. Contohnya misalnya pelaku usaha itu awalnya mendapatkan fasilitas Sehati dengan produknya adalah 5 misalnya. Nah, kemudian di tahun berikutnya dia ada penambahan, misalnya ada pengembangan produk, misalnya ada 7. Nah, sehingga kan totalnya di 12. Nah, kemudian 7 itu diajukan self declare mandiri, kemudian di tahun berikutnya dia masih ada pengembangan lagi, yaitu misalnya ada 8. Nah, 8 itu masih bisa diajukan sertifikat mandiri. Nah, kalau sudah total keseluruhan itu produknya 20 varian atau produk, maka untuk pengembangan berikutnya itu harus dilakukan pengajuan reguler ya Bapak Ibu ya. Nah, kecuali untuk penyediaan makanan Bapak Ibu itu sudah batas maksimalnya adalah 30. Ya, jadi tidak misalnya di awal dia fasilitasi Sehati itu sudah 30 menu, maka untuk pengembangan itu tidak bisa pakai SD Mandiri lagi, tetapi harus reguler. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian untuk kriteria pelaku usahanya antara self declare mandiri dan program yang lain baik Sehati dan non Sehati itu tetap sama ya Bapak Ibu ya. Tidak ada keistimewaan tersendiri terkait kriteria. Jadi tetap untuk batas asetnya, kemudian jumlah pabrik dan outletnya, kemudian alatnya, kemudian
fasilitas yang sederhana, pengawetan sederhana itu sama antara safety clear yang sehati, non sehati maupun mandiri. Jadi tidak ada pengecualian. Karena beberapa kami sering melakukan verifikasi itu masih ada beberapa yang berusaha misalnya catering begitu ya. Itu kan tidak boleh, maka jangan dipaksakan untuk safety clear mandiri. Tidak bisa ya. Selanjutnya tidak bisa diklik ini ya. Oke. Nah, terkait SDM mandiri dengan pengembangan penambahan produk pada jenis produk yang sama bagi pelaku usaha dengan pernyataan pelaku usaha. Jadi kalau pengembangan maka otomatis jenis produknya adalah sama. Jadi nanti akan diminta input ID begitu ya, karena kalau pengembangan itu nomor ID-nya sama tetapi nanti di lampirannya ada lampiran produk baru. Untuk pendaftarannya sama, Bapak Ibu pelaku usaha membuka laman PTSP, kemudian nanti mengajukan layanan permohonan sertifikat halal dengan memilih apakah baru atau pengembangan. Nah, jumlahnya tadi saya sampaikan maksimalnya secara keseluruhan adalah 20 produk. Nah, ini alurnya. Untuk SD Mandiri ada sedikit perbedaan. Jadi PU nanti membuat draft pengajuan. Nah, ketika diklik kirim, nanti akan masuk ke akun lembaga pendamping PPH. Nanti LP3H akan melakukan kurasi. Jadi melakukan kurasi ini adalah menentukan apakah jenis produk itu layak untuk diajukan atau tidak. Saya ulangi lagi, jadi PU mengajukan pengajuan ya, nanti diklik kirim akan masuk di LP3H. Nah, nanti LP3H akan melakukan kurasi apakah jenis produk yang diajukan itu sesuai atau tidak, kriterianya sesuai dengan safety clear atau tidak. Kalau sudah sesuai, maka akan kami klik OK. Jika mungkin ada yang perlu diperbaiki akan kami kembalikan. Jika tidak sesuai maka akan kami tolak, karena di sini adalah filter pertama ya Bapak Ibu ya, di sini ada filter pertama. Karena apa? Kalau kami misalnya tidak teliti kemudian kami meloloskan, takutnya nanti di tim verifikator, baik di verifikator BPJPH maupun tim komisariat ternyata ditolak, maka uang 230.000 tidak bisa kembali. Nah, ini yang mungkin dari P3H harus cermat betul ya, tadi takutnya begitu. Kalau pas kebetulan kami juga lalai gitu ya meloloskan, kemudian sampai di tim verifikator ternyata dari tim komisariat komite fatwa itu menolak, maka uang yang sudah ditransfer ke BPJPH itu tidak bisa kembali, karena sampai saat ini belum ada prosedur bagaimana pengembalian uang 230.000 ketika terjadi penolakan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon sejak awal Bapak Ibu harus mengkurasi sebelum masuk di LP3H. Jadi kami sangat hati-hati dengan safety clear mandiri, takutnya begitu Bapak Ibu, karena ada kejadian pernah kami mungkin kurang teliti ya, kemudian sudah masuk, ternyata di tim komite itu adalah terjadi penolakan begitu, sehingga ya mau tidak mau harus pelaku usahanya mengikhlaskan 230.000 tidak bisa kembali. Nah, kemudian setelah LP3H itu melakukan kurasi, misalnya di sini sudah oke, maka nanti di akunnya PU akan ada invoice. Jadi BPJPH menerbitkan invoice. Nanti Bapak Ibu P3 sebagai pendamping bisa mengecek di menu tagihan. Nah, ini yang sering terjadi lupa gitu ya.
tidak mengecek. Jadi kalau Bapak Ibu mendampingi pelaku usaha jalur SDM mandiri, sering dilihat di akunnya apakah sudah keluar atau belum. Atau Bapak Ibu ketika mengajukan SDM mandiri bisa menginformasikan ke admin kami biar nanti dilakukan verifikasi. Kadang karena kami tidak mengecek setiap hari di akun LP3H ya, apakah ada ajuan SD mandiri atau tidak. Tapi kami biasanya sudah kita lakukan rutin ya di tiap hari itu untuk mengecek apakah ada ajuan SD mandiri atau tidak. Nah, nanti Bapak Ibu harus sering-sering mengecek karena invoice itu hanya 7 hari efektif ya kalau tidak salah. Setelah itu nanti akan expired. Kalau expired, nah ini yang agak susah biasanya ya, harus pengajuan baru, dan kadang pengajuan baru pun ketika jenis produk yang sama itu biasanya tidak bisa diajukan. Jadi sehingga harus merepotkan tim IT, dan kalau saya sering lapor pada tim IT terkait itu saya sering disemprot gitu ya. Ini kok kenapa tidak dibina P3H-nya? Nah, padahal kami sudah sering mengingatkan, tetapi ya mau gimana lagi gitu. Jadi mohon Bapak Ibu kerjasamanya ketika mengajukan SD mandiri sering-sering dilihat di akun PU gitu ya. Nah, ini setelah itu ya, tadi setelah BPJH menerbitkan invoice, pelaku usahanya nanti membayar sesuai dengan yang ada di invoice, bilnya ya, kode bilnya. Kemudian kalau sudah dibayarkan, maka nanti datanya akan masuk di akunnya pendamping, yaitu di menu verifikasi validasi yang SD mandiri. Nah, ini ada satu langkah yang memang terpotong ya di SD mandiri, yaitu tidak masuk di menu cek pengajuan PU. Jadi langsung ke akun PU yang di menu verval. Nah, menu vervalnya adalah menu verval yang SD mandiri. Nah, seperti biasa nanti P3H melakukan verifikasi dan validasi. Kalau sudah lengkap, maka klik kirim, maka akan masuk di tim komite fatwa untuk melakukan sidang penetapan kehalalan produk. Nah, kalau sudah sesuai, maka hasil sidang itu nanti akan terbit yang namanya surat ketetapan halal seperti biasanya, itu sebagai dasar BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Nah, setelah itu pelaku usaha mendownload sertifikat halal dan kode QR code-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu prosedurnya. Jadi ada satu langkah yang tidak ada di dalam SD mandiri, yaitu cek pengajuan PU. Nah, ini secara tampilannya di Si Halal ya Bapak Ibu ya. Di akunnya pelaku usaha itu ada pengajuan self declare mandiri, karena datanya memang terpisah antara mandiri dan program yang lain Bapak Ibu. Kemudian seperti biasa nanti akan tampil kuesioner self declare, silakan diisi seperti biasa. Setelah itu akan tampil window layanan sertifikasi halal, silakan memilih apakah pengajuannya itu baru atau pengembangan. Kemudian ini saya ingatkan kembali, untuk yang SD mandiri pengembangan itu P3H dan LP3H-nya adalah harus sama dengan yang sebelumnya. Misalnya sebelumnya dia adalah di LP3 UIN Malang, maka untuk pengembangan itu tidak bisa memilih LP3 lain atau mengganti P3H yang lain gitu ya. Jadi harus sama untuk kasus pengembangan, tetapi kalau baru itu bisa berbeda. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini di pengajuan sama dengan program Sehati ya Bapak Ibu, mengisi data pelaku usaha, pengajuan, pabrik dan outlet, bahan, kemudian PPH dan sampai pada pernyataan. Nah, kemudian nanti kalau pengembangan maka akan diminta nomor ID sertifikat halalnya yang lama ya Bapak Ibu ya. Kemudian di submit. Nah, setelah itu ada konfirmasi terkait dokumen apakah sudah benar atau belum. Nanti kalau sudah benar maka diklik kirim. Itu ya, nanti tampil di menu status permohonan akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah dia sudah submit PU atau verifikasi atau dikirim ke komite fatwa. Nah, ini yang ada di notifikasi yang kadang juga mungkin membingungkan Bapak Ibu P3H ya.
Jadi kalau menu verifikasi LP3H itu sebenarnya sudah diverifikasi. Jadi Bapak Ibu biasanya kalau dari submitted kok sudah pindah verifikasi LP3H, itu artinya biasanya sudah diverifikasi dari LP3H. Jadi Bapak Ibu segera ngecek di menu tagihan pembayaran ya Bapak Ibu ya, apakah sudah muncul atau belum. Nah, ini di menu LP3H ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Verval Self Declare Mandiri begitu. Tampilannya seperti ini. Nanti kita akan klik verifikasi, mengecek terkait kesesuaian dia apakah self declare atau tidak. Nah, seperti itu. Terus kemudian ini pengembalian dokumen jika ada pengembalian. Jika ditolak juga ada pengisian. Jika disetujui langsung klik kirim. Nah, ini yang di akunnya PU ya. Nanti di menu tagihan akan muncul seperti ini, info invoice dan bagaimana cara pembayarannya. Ini bentuk invoice-nya. Untuk kode bayarnya adalah ini, nanti sesuaikan dengan banknya ya Bapak Ibu ya. Biasanya ada kode bank atau ya kode instansi biasanya ya. Kalau di pakai mobil BSI itu biasanya di pembayaran nanti langsung pilih lembaga atau instansi, terus cari aja BPJPH, nanti akan keluar. Nanti tinggal memasukkan kode bayar yang ada di sini, kode bayar pembayaran. Kemudian ini di menu P3H ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Verval Self Declare Mandiri. Jadi nanti setelah bayar maka otomatis akan masuk di akun pendamping di menu Verval SD Mandiri. Seperti biasa Bapak Ibu melakukan verifikasi dan validasi. Nah, sudah selesai. Itu ya Bapak Ibu terkait Self Declare Mandiri. Tuh. Kemudian selanjutnya terkait info Halal Max ya Bapak Ibu ya. Jadi 2 minggu yang lalu kami melakukan diundang untuk mendengarkan terkait Halal Max. Jadi Halal Max info terbaru sudah dilakukan migrasi. Jadi data antara yang di Halal Max dan PTSP itu sudah sinkron. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Kalau dulu itu kan masih proses ya, masih belum ada sinkronisasi. Itu kadang di Halal Max statusnya submitted, ternyata di PTSP misalnya verifikasi atau di komite fatwa. Nah, sekarang sudah sama Bapak Ibu, baik itu ada pengembalian dan tidak, itu bisa dicek di Halal Max ataupun di PTSP. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin menggunakan Halal Max, kami persilahkan karena datanya sekarang sudah sinkron begitu. Nah, memang kelebihannya Halal Max yang pernah saya sampaikan, dia memudahkan kita ya di dalam pengajuan, karena terutama di kolom proses produksi itu sudah otomatis akan muncul dengan sendirinya ketika kita mengetik produknya ya. Jadi kita tinggal mengedit apa yang kurang atau yang kelebihan begitu. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan kembali untuk Halal Max. Kalau sudah terbiasa PTSP ya tidak masalah pakai PTSP saja. Ini info terbaru ya begitu. Jadi sudah ada sinkronisasi antara yang Halal Max dan PTSP. Kemudian jika pelaku usaha pernah mendaftar di PTSP, kemudian Bapak Ibu ingin menggunakan di Halal Max, maka tidak perlu membuat akun lagi. Jadi bisa menggunakan akun yang pernah didaftarkan di PTSP. Jadi antara di PTSP dan Halal Max itu sama saja. Sebaliknya, misalnya pernah mendaftarkan akun di Halal Max, maka ketika membuka di PTSP tidak perlu mendaftarkan ulang atau mendaftarkan akun ulang. Jadi langsung masuk dengan akun yang pernah didaftarkan di Halal Max begitu. Itu Bapak Ibu informasi terbaru terkait Halal Max. Jadi monggo silahkan kalau enak menggunakan Halal Max silahkan menggunakan Halal Max, kalau pakai PTSP juga silahkan PTSP. Cuman memang di Halal Max itu kelemahannya di laporan pendampingannya itu tidak muncul nama personel. Itu yang sampai sekarang masih kita sampaikan juga. Kenapa dengan menggunakan Halal Max itu nama personel tidak muncul di laporan pendampingan. Nah, ini masih dilakukan
perbaikan juga Bapak Ibu. Tapi kami sudah memahami ketika biasanya halal mix itu di laporan pendampingannya nama personil tidak muncul gitu. Itu mungkin Bapak Ibu dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pemaparan atau review kembali terkait pengajuan NIB melalui OSS, dan mungkin ada trik tercepat ya Bapak Ibu ya yang pernah dilakukan oleh Bu Ella. Monggo Bu Ella dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ella. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pagi ini bisa berkumpul kembali dengan tetap semangat nih Bapak Ibu walaupun saya lagi tidak sehat. Pagi ini kita belajar lagi bareng-bareng Bapak Ibu. Sekilas info aja bahwa per 18 Juni sudah berlaku KBLI 2025. Secara umum tidak mempengaruhi dari pengajuan halal ya. Hanya ada beberapa perubahan, ada KBLI yang ditambahkan, ada yang dihilangkan, ada juga yang recording, jadi diulang, penamaan ulang gitu. Jadi sekilas info aja sebagai pendamping mungkin kita update ya pada peraturan terbaru gitu. Kemudian seperti disampaikan Bu Nair tadi, halal make ya, mulai lagi. Nanti perlu demo halal make nggak Bu? Saya kemarin bikin sih tutorialnya. Boleh Bu Ella nanti mungkin Setelah OSS ya. ada yang lupa karena kan kita sempat memberikan edaran untuk Heeh. melakukan hal Max ya. Iya, nama PO muncul kok Bu. Sekarang di laporan tuh muncul. Sudah muncul ya? Per tadi malam. Oke. Heeh. Sudah diperbaiki. Sudah. Oke. Kita langsung ke ini aja ya, ke OSS. Jadi 6 menit terbit OSS NIB ya. Kemarin itu banyak seperti tadi di grup apa ini tadi ya. Nah, gagal tersambung ke sistem Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Sebenarnya kalau ada keterangan seperti ini, login aja dicoba. Biasanya bisa. Yang nggak bisa login itu kalau NIK tidak terdaftar di Dukcapil. Jadi kalau cuma gagal tersambung biasanya bisa langsung login. Ya, dicoba login saja. Gitu. Saya share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum ya? Sudah. Sudah. Sudah Bu. Oke. Ini kita menerbitkan NIB tanpa harus ke AMDAL ya. Saya langsung aja. Login seperti biasa. Kemudian masuk ke perizinan berusaha, tambah lokasi. Ini sudah pada paham semua ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini. Nah, ini sebelumnya siapkan 2 filenya tetap ya, menyiapkan 2 file yaitu rumah tampak depan, foto rumah tampak depan sama foto titik lokasi. Titik lokasinya kita bisa ambil di saat pembuatan NIB ini saja. Nah, yang ini bagian di sini titik lokasi kan kita masukin ya di sini, kemudian ini bisa di screenshot. Screenshot kemudian disimpan dalam bentuk PDF.
Cukup titik lokasinya pakai ini saja. Kita lanjut. Diisi seperti biasa. Ini 6 menit saja. Nah, ini tadi ya. Filenya di-upload. Titik lokasi yang tadi kita screenshot. Kemudian foto rumah tampak depan. Di checklist. Lanjut. Selanjutnya. Klik selanjutnya. Nambah. Nama usahanya ditulis di sini. Jangan lupa dicentang, diproses. Nah, ini Bapak Ibu, ini di-download, disimpan ya. Surat pernyataan kegiatan usaha mikro terkait tata ruang. Di-download dulu, terus disimpan. Nanti kita gunakan. Kita lanjut. Kemudian kan, kalau sudah selesai, di sini tadi kita proses kemudian masuk ke sini. Nah, perizinan berusaha perlu tindakan, klik yang merah, kemudian lanjut. Diisi seperti biasa, sudah berjalan atau belum berjalan. Waktu kegiatan. Data investasi bisa dikosongin saja, isi langsung modal kerja 3 bulan. Modal sendiri, tenaga kerjanya diisi, hasil penjualan per tahun harus diisi. Kemudian tambah produk. Jadi kalau sari kedelai itu, di sini sudah ada klasifikasi produknya. Misalnya, saya ulangi. Klik paling bawah ya. Lokasi. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu, jika pelaku usaha tidak butuh SPPL dan lain-lainnya itu, jadi kita bisa klik sudah. Sudah, kemudian dilanjutkan. Ini diisi SPPL, kemudian kabupaten kota. Nah, ini tadi yang kita download tadi, yang tata ruang, surat pernyataan, upload di sini. Pilih dokumen, di-upload. Kemudian centang dan proses. Lanjut.
Kemudian kita lanjutkan ke pernyataan mandiri. Nah, ini semua dicentang saja. Proses. Nah, sudah terbit ya. Sudah jadi draft ya. Draft. Kemudian kita tinggal terbitkan. Terbit. Kemudian tinggal diunduh. Cepet kan ya? Sebentar saja bikin NIB. Mantap. Cepat. Nah, Mantap Jaya. gak usah repot-repot kita ke AMDAL ya. Hmm. Kemudian juga perlu Nanti dipahami. minta tutorialnya ya, Bu. Iya, biasanya ini di-record ya Bu Nair ya. Ada Ya, YouTube-nya di-record nanti biasanya. di-record biar kami share sama nanti materi yang SD Mandiri ya Bapak Ibu ya. Nanti Iya. ketika Siap, teman-teman matur SD nuwun. Mandiri biar ini melihat lagi apa namanya di alurnya di PPT. Ya, kalau materi kan kadang bingung ya. Kalau video kan bisa diikutin gitu. Nggih. Ya. Izin Bu diperbesar untuk hasil downloadan yang lembar kedua. Hasil downloadan lembar kedua. Oh, ini. Ya, ya. Kan itu ada yang terbit, terverifikasi atau tidak itu. Enggak kelihatan. Nggak kelihatan tadi. Sudah nggak bisa ini diperbesar lagi. Enggak bisa, itu di-download dulu. Ya, saya sudah download, ada di nanti ya di share-nya ya. Kemudian gini yang perlu kita pahami benar-benar nih ya pendamping ya, karena masih sangat banyak pertanyaan. KBLI-nya ini KBLI apa untuk menerbitkan NIB susah KBLI-nya gitu. Sebenarnya kalau hanya untuk pengajuan halal kita ndak usah bingung Bapak Ibu. Kita terbitkan saja, misalnya kayak seperti tadi minuman ya, yang resiko rendah saja. Tapi kalau kedai makanan kan kita bisa pakai produk masak lainnya. Karena kalau kedai makanan itu kan resiko menengah rendah. Jadi agak susah kita terbitkan di NIB. Jadi cukup terbitkan yang resiko rendah saja seperti produk masak lainnya. Kenapa? Karena sinkronisasi si halal dan OSS itu hanya mengambil halaman 1 dari NIB. Jadi walaupun Bapak Ibu berusaha menerbitkan NIB dengan KBLI yang sesuai di NIB itu, ketika terhubung ke si halal, kita tetap harus menambahkan secara manual. Karena dia tidak otomatis tersinkronisasi. Sudah dilepas sejak perubahan tahun lalu ya, itu sudah dilepas yang halaman 2 itu. Jadi yang terhubung hanya halaman 1. Dan yang kita butuhkan hanya nomor NIB saja. Begitu. Jadi jangan repot di situ. Kemudian sepertinya NIB sudah ya. Ada pertanyaan? Tanya Mbak Ella. Diperbesar Saya yang tanya, Mbak. diperbesar halaman kedua. Atau Halaman saya kedua yang mana? iya dari NIB Halo. halaman kedua itu. Satu-satu, Bapak. Ya. Kalau NIB-nya kan nanti sama sih kalau yang halaman kedua itu. Ini saya bacain ya. Ini cuman NIB terbit. Ya, terus lanjut ya itu pas itu. Ya. Minuman berperisa berkarbonasi. Sebelahnya yang itu. Yang mana? Yang sebelahnya Industri minuman ringan seluruh. Kemudian alamat, alamat, kemudian ya. rendah, kemudian NIB, terus terbit. Ya itu. Untuk melakukan penapisan kegiatan. Kok kurang besar ya? Saya buka ininya ya. Enggak apa-apa Di dibacakan. Zoom bisa kok. Coba kita zoom. Nggak bisa ini. Saya Zoom bisa. Enggak apa-apa dibacakan ya. Berbunyi bagaimana gitu. Untuk melakukan penapisan kegiatan operasional dan atau komersial. Di kolom 9. Kemudian di kolom 10-nya minuman berperisa berkarbonasi. Untuk melakukan penapisan. Ya. Jadi gini,
Untuk ke Ya, paham, paham, SPPL paham. itu, Terima kasih. Oh, maaf, itu kayaknya untuk melakukan persiapan dah. untuk melakukan Persiapan kegiatan, operasi. Oh iya, aduh, saya maaf, persiapan, saya ada oleng. Iya, maaf ya. iya bener. Ya persiapan, persiapan kegiatan operasional dan atau komersial. Sama sih kalau NIB-nya sama seperti yang lain ya, yang sebelum-sebelumnya. Untuk SPPL, kalau misalnya sekiranya PU memang membutuhkan, kita bisa lakukan itu, kita ajukan. Tetapi kalau tidak dibutuhkan, sepertinya PU juga banyak yang keberatan ya. Oke, gas. Oke, gas. Akhirnya ya kita stop saja. Kita cukupkan sampai di sini. Pokoknya kita NIB terbit gitu. Demikian. Bu, Terus, tadi, eh, maaf mau nanya yang tadi untuk kedai makanan tadi eh, dibentuk apa masakan lainnya? ya produk masak lainnya boleh. Hmm, Maksudnya itu biar karena kalau kita menerbitkan yang KBLI yang bukan resiko rendah, memang kita harus ke AMDAL. Ya, betul. Nah, jadi kita Itu, biar aman maaf, resiko rendah kodenya saja. berapa ya, Bu? Kodenya ada di ini, saya kok nggak hafal sebentar. Ambil pakai Timbang. 47 saja. Lebih Heeh. mudah. Risiko rendah itu 47. Saya itu selalu ini, kalau kita itu kan sebagai pendamping itu pegangannya itu Kepkaban. Ada kitabnya. Kitabnya kita tuh Kepkaban. Ya. Jadi kalau apa cari di Kepkaban. Hmm. Biar bisa resiko rendah ya. Ah, ah. Oke, oke, Ini terima kasih. produk masak lainnya 10779 Penting Hmm. industri. kodenya. Industri produk masak lainnya. Itu 10779. Jadi gini, kadang kan kita pengembalian kadang nggak sesuai ya, nggak masuk akal juga gitu. Verifikatornya mungkin ngantuk gitu, atau mungkin kelewat ketabannya. Sebenarnya ketika ada pengembalian, kita itu nggak nggak wajib mengikuti sesuai dengan perintahnya atau sesuai dengan notifnya dari pengembalian. Kalau kita membaca Kepkaban, kita paham Kepkaban dan kita merasa benar, kita sebenarnya bisa berargumen. Kita bisa memberikan argumen di PPH. Jadi tidak harus selalu merubah sebenarnya. Tapi ya Dikembalikan kita harus lagi, Bu, kalau paham. tidak sesuai sama verifikator. Iya, saya itu pernah sampai 3 kali, Pak. Saya paham, karena saya paham, saya sampai sampai gini, saya bagaimana harus menjelaskan bahwa di Keptaban itu ini ada gitu loh. Saya tulis tuh di Keptaban halaman sekian, ini sekian. Jadi akhirnya ya terbit, Pak. Jadi memang kita paham, kalau kita paham kan kita mudah untuk berargumen gitu. Itu Iya. satu. Berarti, Kemudian iya, lanjut. lanjut ya. Kemudian kita Iya. kemarin banyak kendala itu ini ya, apa itu tidak masuk, kode verifikasi tidak masuk. Itu sudah aman apa masih? Kalau saya aman. Aman ya. Aman, 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 Bu. aman, aman. Aman. Aman Aman, ya. aman. Jadi gini, kode verifikasi jika tidak masuk, itu kan pertama pastikan datanya aman, data oke. Kemudian penyimpanan Google-nya masih cukup. Terus juga verifikasi ke email ya. Terus cek kalau nggak ada di inbox, cek di spam. Kemudian kalau ditemukan di spam, itu kan ada kotak dialog kecil ya. Nah, diklik itu kotaknya. Klik kotaknya, terus di bagian atas nanti diklik lagi bukan spam. Itu nanti dia pindah ke inbox dan selanjutnya akan terus masuk ke inbox, nggak akan masuk ke spam lagi. Diulang, Mbak. Oh gini, saya screen share aja, tunggu ya. Saya share screen.
Ini saya tadi rencananya mau bikin materi kok ya ternyata badannya ndak enak. Nah ini ya kelihatan kurang besar lagi ini. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Ya, Bu. Nih ya. saya besarin Mantap, ya. mantap. Nah ini kan di spam. Kemudian diklik nih kotak kecil ini diklik. Kemudian diklik juga ini yang bukan spam. Selanjutnya ini akan pindah ke inbox. Nanti ini hilang di spam. Dia akan masuk ke inbox. Dan seterusnya akan terus masuk ke inbox, nggak akan masuk ke spam lagi. Jadi kalau yang pernah masuk spam, diklik aja. Dikasih tanda bukan spam gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi untuk OSS. NIB sudah aman kayaknya ya. Mbak tanya Mbak Ella. Iya. Jadi gini Mbak, terkait OSS itu yang menghindari AMDAL ya. Jangan itu juga sudah pernah lakukan ya. Pertanyaannya gini Pak, saya pernah tanya ke teman juga. Ketika itu diisi sudah ada perizinan dan kan ADP-nya kan ada SPPL dan lain-lain, yaitu kita klik SPPL. Apa itu nanti tidak menimbulkan apa ya berpengaruh ke KPU-nya karena kan sebenarnya SPPL itu kan belum ada. Ya, sedangkan yang dilampirkan itu adalah dokumen surat pernyataan mandiri seperti itu. Itu kemarin saya juga sempat tanya, ya memang saya melakukan seperti itu dan alhamdulillah juga terbit. Untuk kedemakanan pun Mbak, itu juga bisa menghindari AMDAL sama dengan yang dilakukan ketika kita pakai KBLI yang disampaikan oleh Mbak Ella tadi contohnya. Jadi ya diisi semua, nanti juga terbit NIB-nya seperti itu. Nah itu Mbak, saya kira bermasalah nggak misalnya diisi SPPL, padahal itu yang dilampirkan itu sebenarnya bukan dokumen SPPL. Kalau dokumen SPPL itu kan sebenarnya kan harus ada perizinan lingkungan kan, misalnya harus izin tetangga kiri kanan dan lain-lain. Tapi yang kita lampirkan adalah surat pernyataan mandiri yang kita download itu sebagai lampirannya dan memang terbit itu Mbak seperti itu. Itu gimana Mbak menurut Mbak Ella? Makasih. Karena kita resiko rendah dan rata-rata, makanya saya bilang tadi kan tergantung kebutuhan pelaku usaha. Jadi gini, izin usaha itu tergantung kebutuhan usaha. Makin besar usahanya, izinnya tentu makin harus sesuai benar ya. Tapi sementara teman-teman yang kita dampingi rata-rata adalah pelaku usaha yang masih skala mikro, masih skala rumah tangga. Jadi kalau masih resiko rendah itu masih tidak mengapa, tidak apa-apa, insya Allah tidak apa-apa gitu. Kecuali kalau yang kita dampingi ini memang sudah usahanya besar atau usaha kecil ya ke atas gitu. Itu memang harus sesuai karena ada kewajiban-kewajiban lain terkait itu. Sementara kalau usaha mikro kan belum, begitu Pak. Tergantung eh, kapasitas usaha. Artinya gini, berarti itu kan menerbitkan itu kan dari pemerintah kabupaten ya, masing-masing kabupaten kan. Ya, ketika itu sudah masuk, memang secara online kita mendaftarkan dan itu sudah bisa keluar. Kalau misalnya ke depannya itu dari pihak pemerintah kabupaten ketika ngecek ya, enggak tahu ya mudah-mudahan tidak terjadi. Itu ternyata kok dicek ini dokumen SPPL kok yang diupload bukan dokumen SPPL, tapi surat pernyataan mandiri. Kira-kira TU-nya itu aman Pak. Ya, insya Allah aman, enggak apa-apa kalau yang ini. Ya, aman insya Allah gitu. Kecuali yang memang ada usaha-usaha yang memang harus SPPL gitu. Seperti kalau yang pabrik bakso yang sudah mulai besar gitu kan wajib gitu. Kalau yang masih resiko rendah seperti teman-teman yang rata-rata kita dampingin hanya PKL pinggir jalan itu aman. Insya Allah enggak apa-apa. Kalaupun nanti mereka butuh, jadi gini, kita sebagai pendamping halal itu kan tugasnya kita itu sebenarnya mengantar pelaku usaha sampai mendapatkan sertifikat halal, membantu pelaku usaha sampai mendapatkan sertifikat halal. Next, kalaupun pelaku usaha butuh, Pak saya butuh KBLI yang sesuai nih di tempat di NIB saya karena tuntutan usaha saya, maka silahkan arahkan saja ke MPP.
Jadi biar mereka datang sendiri mengurus sendiri. Kita selesai dengan yang pendampingan kita gitu. Jadi kalau suatu saat PU-nya butuh NIB yang sesuai dengan kapasitas usahanya yang semakin besar, mungkin tuntutan usaha, maka bisa diarahkan untuk mungkin ke jasa ya, jasa penerbitan, atau bisa kalau mau gratis bisa dibantu ke MPP. Cuman biasanya kalau MPP kita tetap harus bawa komputer sih, dipandu saja begitu. Ada lagi? Ada pertanyaan di kolom chat, Bu. Oh, ada di chat. Saya belum buka. Sebentar. Mbak moderator, dibacakan Mbak moderator. Dari Bu Hera Hernisa, izin bertanya Bu, apakah bisa memberi informasi untuk pembuatan NIB lembaga seperti Bumi Desa? Apakah bisa dibuat mandiri atau harus dinas terkait, Bu? Kalau BUMDes itu kan karena kepemilikannya itu bersama ya, badan usaha. BUMDes itu bentuknya badan usaha. Iya, jadi tidak bisa kita terbitkan secara mandiri. Bisa sih kalau ke ini aja, suruh ke MPP saja. Kalau saya biasanya BUMDes kan banyak ya, Mbak Ella minta tolong, saya sekarang sudah enggak itu, saya arahkan ke MPP saja gitu. Tapi yang kocolnya jadi Karena bentuknya lembaga kalau BUMDes itu, tidak perorangan. Ada lagi materi di share, saya tidak punya materi. Modal kerja selama 3 bulan cuma. Kalau modal kerjanya 200.000, berarti 3 bulannya 600.000. Jadi untuk pengajuan SD Mandiri apa saja yang perhatikan? P3H. Kalau SD Mandiri yang paling penting ini komitmen. SD Mandiri itu komitmen. Jadi saya sebelum proses selalu gini, begitu invoice keluar harus langsung dibayar ya Bu, gitu. Jadi karena kan kalau telat bayar agak susah seperti yang disampaikan Bu Nair tadi. Sama diinfokan juga bahwa ya kalau ada resiko, kalau misalnya sekiranya itu produknya tidak sesuai, ada risiko untuk ditolak dan ditolak itu kan uangnya juga susah, sepertinya tidak kembali. Saya mau upload screenshot kehadiran. Sudah ya, ini apa? Kalau halal, si halal aman gak Bapak Ibu? Kalau si halal aman, saya langsung ke Halal Max. Ya Bu, ke Halal Max. Aman Bu. Nah, Halal Max ya. Sebentar. Kapan pas segmen itu ya? Malam ya? Sudah terlihat? Halaman berapa menit ini? 11 menit selesai. Sudah. Halal Max ini sudah tersinkronisasi dengan si Halal. Jadi kita trackingnya juga bisa lihat di si Halal. Saya mulai ya. Jadi kalau akun sama, akun tetap pakai akun si Halal saja jika sudah. Pilih pelaku usaha. Oh ini salah ini. Sudah salah ini. Di soal ini ya per hari atau per jam? Oh iya sudah. Untuk setelah login ini ya, kita kalau mengisi pelaku usaha di Halal Mac ini kesulitannya adalah itu titik usaha. Jadi tidak semua pelaku usaha itu punya titik lokasi usaha.
Jadi kalau mengisi pelaku usahanya lebih mudah di si halal saja. Nih ya. Di sini kuesionernya adalah jika mengandung unsur daging maka pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Nanti kalau iya, ini ada lagi di bawahnya ya. Kalau daging itu ada pertanyaan tentang RPH. Oke. Nah ini RPH-nya ditanyain apakah mengandung alkohol. Kalau tidak bisa langsung ajukan. Nah ini ya. Jadi outlet dan tempat produksinya tadi ngisinya paling mudah ngisinya di si halal saja. Karena kalau di sini nanti yang diminta itu titik lokasi. Kemudian tambahkan, ternyata ya halal make nggak sepintar yang kita pikirkan. Jadi kalau gampangan mana ada plus minusnya dua-duanya gitu. Kalau si halal mungkin kita sudah terbiasa. Kalau di halal make nanti itu kalau satu produk masih aman. Kalau 10 produk kita eh, reviewnya, review bahannya itu ya 10 kali per produk. Jadi misalnya kalau ini kan saya produknya satu aja tempe. Jadi kalau misalnya kemarin saya juga nyoba yang nasi bakar. Ada nasi bakar ayam, nasi bakar tuna, nasi bakar jamur. Nah, itu reviewnya satu-satu. Jadi eh, ngedit bahan juga satu-satu. Ini ya, ternyata Halamek nggak pintar. Saya itu produknya tempe, tempe biasa aja gitu, tempe. Sampai berapa? 6 kali saya revisi videonya. Dan Halamek tetap membaca, padahal fotonya foto tempe, bukan foto masakan atau olahan tempe. Tetap hasil analisa bahan baku dan kemasannya seperti ini. Tempe, minyak goreng, bawang putih, ketumbar, garam. Jadi padahal kan bikin tempe bumbu bahannya hanya 3. Kedelai, air, dan ragi. Saya 6 kali ngupload ulang di sini, membuat video ulang dan hasilnya tetap sama. Membacanya tetap sama seperti ini. Berarti ya memang segitu kemampuannya halal, kemampuannya AI ya membaca. Nah, akhirnya kita edit saja. Diedit. Ya literasinya kurang ya. Kurang piknik dia. Iya, nggak kenal tempe sepertinya Bu. Kalau nasi bakar dia kenal. Nah, jadi ini kita edit ulang aja. Jadi dihapus yang tidak dibutuhkan, dihapus, yang diperlukan ya diedit saja, diambil gitu. Langsungin aja ini sampai selesai ya. Selesai. Ini masih banyak. Udah cepetin aja. Nah, ini sudah selesai di sini ya. Kali ada bakulan terus yang itu ya. Jadi sudah ada kedelai, ragi tempe, dan air. Kemudian cleaning agentnya tuh biasanya dia cuma kasih air doang. Jadi sunlightnya kita tambahin sendiri. Sama ini, kemasannya itu kan saya plastik terlihat di foto dan di video. Ya. Kemudian
Nah, untuk yang selama peringatan merah ini masih ada, pengas plastik sudah. Selama peringatan merah ini masih ada, maka tombol simpan tidak akan bisa diklik. Ya, belum. Kemudian kalau mau menggunakan membuat proses pembuatannya kita bisa isi manual, bisa juga menggunakan AI. Klik aja, gunakan AI. Gunakan AI. Nah, sudah muncul ya. Ini muncul. Tapi masih ada merahnya kan? Kita harus cari merahnya di mana ini yang tidak sesuai. Cari ada kata tempe di mana? Oh, di sini. Di 10. Sebenarnya maksudnya di langkah 10 ini kan benar ya, inkubasi campuran kacang kedelai dan ragi tempe merek Raprima pada suhu ruang hingga menjadi tempe. Nah, menjadi tempe ini tidak diterima karena tidak ada bahan tempe di list bahan. Jadi nggak bisa, harus dibuang. Hingga matang maksudnya hingga menjadi tempe ini ya, karena nggak boleh menulis kata tempe. Nah, jadi ini kan produknya satu. Jadi nge-review bahannya satu-satu. Tadi kalau produknya 10, kita nge-review bahannya juga 10 kali. Jadi kalau yang produk misalnya nasi bakar ayam ada pakai minyak goreng. Ya minyak gorengnya kan kita harus pilih dulu minyak goreng apa, Sanko misalnya. Kemudian di produk kedua, minyak gorengnya dan lain-lainnya semua juga kita review ulang. Satu-satu bahannya. Walaupun dia muncul sendiri dengan sendirinya, tapi ternyata kita butuh waktu untuk memeriksa satu-satu. Dan kalau di sini Halamek nggak perlu cek data, langsung terkirim. Nah, ini sudah selesai ya. Kacang kedelai, ragi, tempeda. Tidak ada minimal bahan seperti di si halal minimal 5 bahan. Kalau sudah dicek ulang, kalau sudah yakin, kemudian bisa dikirim. Dikirim. Nah, sudah masuk ya ini. Kalau sudah, ini masih draft. Setelah dikirim itu masih bentuknya draft ya. Kemudian masuk ke akun pendamping. Jadi nggak ada cek data. Pendamping yang kirim. Balik ke sini kan.
Jadi kita tuh ngedit ya, ngedit nanti nambahin foto produk juga di si halal ini. Si halal, halal Mac. Setelah semuanya oke, kirim. Checklist, checklist, checklist. Kirim. Nanti langsung masuk ke pendamping. Jadi memilih pendampingnya setelah saat pengiriman. Saat ngirim baru kita pilih pendamping dan LPH. Sama ngisi KTP penyedia. Ngisi KTP penyedia di mana? Oh iya, bukan. Adik udah pulang, Pak. Kemudian masuk ke akun pendamping. Verifikasi. Di Halal Mac masuk akun pendamping pakai verifikasi ya, kode OTP. Pendampingan belum bisa diunduh. Tinggal di checklist-checklist aja. Ini dipilih foto pendampingan, diupload. Foto KTP penyelia dulu, kemudian baru foto pendampingan. Jadi yang upload foto KTP penyelia itu pendamping di akun pendamping. Nah, ini misal ada catatan untuk verifikator, boleh kita tuliskan di sini. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Diperiksa pelan-pelan saja. Ini semua diisi. Kirim, centang. Statusnya sudah draft, kemudian lagi. Sudah terkirim, tinggal menunggu verifikasi saja. Jadi segitu kalau Halal Mac. Kalau satu produk mungkin oke ya. Terus kalau kayak kemarin itu yang nasi bakar itu kan biasanya
bahannya kita kan banyak ya, sampai 30 lebih gitu. Di halal itu paling cuma 12 gitu yang bahannya yang masuk. Jadi kita memang harus menambahkan lagi, ngedit-ngedit lagi. Dan kalau lebih dari satu produk, ngeditnya pun satu-satu. Kalau di si halal kan kita ngedit bahan cuma satu kali, nginput bahan. Sudah jelaskah? Ibu Ibu Ella izin tanya ya Oke. terkait NIB tadi Bu. Ini kan saya langsung praktek. Ah, Seperti penjelasan panjenengan, kalau kita ternyata setelah pembaruan kemarin, ketika kita milih KBLI-nya kedai makanan, itu memang prosesnya tidak itu ya Bu ya. Maksudnya nggak terbit kayak dulu kan langsung ya sebelum ada perbaikan itu beberapa hari yang lalu. Anda Nah, kalau kedai makanan sejak kita peralihan yang ramai kemarin, mungkin di ya, November ya ya, kemarin ini, iya itu Bu, sudah ada nggak bisa. bisa. Memang sudah resikonya pindah, Bu. Jadi tadinya resiko rendah kedai makanan, sekarang itu menengah Heeh. rendah. Oh, pantesan saya tuh dari Nah, kemarin ngajuin nggak mau bisa, pakai kedai makanan nggak bisa nggak terbit Bu. bisa. Jadi kita pilih pilih apa ya Bu ya? Kalau yang dulu kita pakainya kedai makanan, berarti sekarang kalau Jadi untuk gini, penerbitan NIP gimana? pilih yang tadi aja, industri masak lainnya. Oh, Kenapa? industri masak Karena kan lainnya. kita nggak butuh sebenarnya untuk halal kita nggak butuh KBLI di Oh, NIB karena ya betul. KBLI-nya kita nambahkan sendiri di si halal atau di halal max. Di halal max itu lebih mudah nambahin KBLI-nya Bu, kita nggak usah nulis, nggak usah ngisi alamat dan lain alamat kan kalau di si halal kan kita ngisi alamat ya. Kalau di halal max kita tinggal milih KBLI aja kita klik sudah gitu toh. Sudah otomatis ya Bu ya. Berarti Mm-mm. di OS ini dari kemarin seperti ini karena ternyata setelah pembaruan ya Bu. Saya kira apa sinyal kok seperti itu Ada, Ada. sudah ganti resikonya. Oh, Kedai berarti makanan sekarang menjadi menengah rendah. terus berarti kita pilih industri makanan lainnya gitu ya Bu ya. Iya, industri masak lainnya Oh, boleh, industri makanan masak lainnya lainnya. boleh, iya. Oke. Hmm. Pokoknya Oke. terbit aja gitu. Nah, ya itu Bu, ini berarti kita harus nyari tahu lagi juga update kan kalau yang kemarin kan Iya. sesuai itu aja langsung terbit kan Bu. Heeh. Kalau iya, kalau kedai makanan sudah berubah sejak perubahan pertama. Perubahan pertama di November ya dulu itu yang kita lagi rame-ramenya itu ya. Itu Tapi sudah berubah. tapi ini Bu yang berapa hari yang lalu itu kan sebelum ada yang katanya maintenance perubahan Heeh. sinkronisasi 2020 ke Ya. 2025 kan sekitar 3 hari itu. Sebelum Heeh. itu kan saya ngajuin pakai OS tuh masih bisa Bu pakai kedai makan. Terus setelah Heeh. katanya kan tanggal 16 kemarin udah bisa saya coba kan kok kayak gini kenapa ya masalahnya. Ternyata pas ikut ini baru dapat materi dari Bu Ella ini. Iya, sudah tidak bisa dia sudah berubah Hmm. berubah tingkat resiko. Oh gitu, Heeh. betul betul betul. Ya, terima kasih ya Bu ya. Saya kira kenapa kok nggak bisa terus dari kemarin. Oke. Yang lain ada lagi kah? Atau kita sudahkan? Gampang loh. Eh, Asal kita paham sama sistem itu gini. Kan teman-teman sering nggak bisa gitu. Jadi kalau nggak bisa itu selama kita kita yang kita lakukan sudah benar, begitu sistemnya yang bermasalah maka disuruh istirahat kitanya. Nggak usah apa ya sama Gak usah sistem itu ngoyo, nggak usah kita ngeyel lah, nggak usah kita marah sama sistem itu. ngoyo-ngoyo. Capek kita gitu kalau ngelawan sistem. Karena apa? Karena mereka nggak bisa ngobrol sama kita, nggak bisa kita jadi diskusi. Jadi kalau sistemnya yang bermasalah, berarti kita disuruh istirahat gitu. Dicoba lagi gitu. Sama ketika ngupload tadi ya di Halal Max, itu ketika upload pertama, itu sistem error, tidak bisa membaca. Apa tidak bisa terbaca gitu. Gak apa-apa, diulangi video yang sama, dia bisa. Jadi ya memang begitu, harus bersabar kalau sama sistem. Karena nggak bisa diajak ngobrol dia, nggak bisa kita marahin dia. Lanjut, ada lagi? Ada pertanyaan dari Pak Arif. Heeh. Untuk self declare mandiri, adakah kriteria untuk produknya dan digunakan saat kapan? Maaf, maaf, apa? Untuk Untuk self declare mandiri, adakah kriteria untuk produknya dan digunakan saat kapan? digunakan saat kapan? Oh gini, syarat dan ketentuan SD Mandiri dan Sehati itu sama.
tidak ada bedanya syarat dan ketentuannya, sama persis. Yang membedakan apa? Yang membedakan kalau sehati itu dibayari pemerintah BPJPH, kalau yang mandiri dibayar sendiri sama PU. Itu aja. Tapi syaratnya sama, produknya sama, yang bisa masuk ke SD Mandiri bisa masuk ke Sehati gitu. Jadi nggak ada perbedaan kalau produk. Sesuai Kepkaban 146 2025. Kalau produk itu. Cuman kalau di Mandiri kan bisa penambahan. Kalau misalnya kita sudah terbit SH Bakery di Sehati, nambah produk bisa lagi ke Mandiri dengan pengembangan begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Bedanya cuman kita pengerjaan ya. Jadi tidak ada cek data. Begitu selesai bisa langsung di-submit, kemudian diverifikasinya ke LP3H yang memverifikasi jika sudah sesuai terbit invoice. Invoice harus segera dibayar, jangan terlambat. Baru setelah invoice dibayar, baru masuk ke Verval, masuk ke akun pendamping. Demikian, ada lagi? Bu, maaf ya, maksudnya saya langsung eksekusi ini ya. Saya cari yang untuk NIP tadi, langsung nyarinya industri masak atau industri makan lainnya itu kan tidak muncul. Malahan yang muncul itu masakan yang 10779 coba. coba ya Bu ya, 10779. Karena kok tetap setelah berhenti di tata ruang itu Bu, nggak bisa diproses. Dia putih gitu loh Bu. Tata ruangnya sudah disimpan tadi. Nggak bisa terbit di situnya Bu, kendalanya Oh, sampai situ bentar. mentok. Nah gitu. Bentar saya cek dulu ya. Saya sampai sudah 5 kali. 10 berapa coba Bu? Saya cek langsung 10. 10779 coba. 10779. Karena kok banyak yang beda sekarang setelah ini Bu, jadi agak bingung saya. Iya. Saya cek lagi ya Bu ya. Ini mudah-mudahan berhasil 10779. OSS 10779. Industri produk masak lainnya. coba. Ruang lingkup kegiatan kok nggak muncul? Seluruh apa manual nulis ruang lingkup kegiatannya kok nggak muncul? Apa manual? Seluruh. Tulis manual kayaknya ya Bu ya? Kok Enggak. Tunggu sebentar, nggak langsung dia. Oke. Oke, belum muncul. 10779. Berarti ya Bu ya, karena sekarang kan KBLI-nya agak, maksudnya NIB agak nggak kayak dulu lah gitu ya. Intinya poin kita terbitkan aja dulu NIB-nya. Kalaupun seandainya kan tidak terlalu sesuai dengan pengajuan nanti dia halal, itu tidak masalah ya. Kita ngambil poin untuk nomor NIP biar terbit dulu ya gitu ya. Betul, karena memang antara sinkronisasi Cihalal dan OSS sekarang kan juga cuma di halaman 1 saja NIB yang diambil. Jadi halaman KBL itu sudah nggak masuk ke Cihalal. Oke, Ibu. Kadang Jadi kan nggak muncul. pernah kan kayak gini, mereka itu setelah terbit gitu kan, pernah kapan kejadian tuh kok, Mbak, kok ini ya, maksudnya kok nggak sesuai KBLI yang di NIP gini, yang dihalal gini, terus tapi tak jelaskan juga sih setelahnya itu, maksudnya sempat ada pertanyaan kayak gitu loh Mbak. Padahal kan maksudnya kadang kan kalau dulu kan sebelum ada pembatasan satu produk pas dihalal kan ada beberapa tuh Mbak otomatis yang di NIP kan kita terbitkan satu biar cepet. Nah mereka tuh mikirnya tuh kok cuma satu, jangan dihalal KBL-nya 3. Padahal sebenarnya kan bisa aja kita nambah 3, cuman makan waktu gitu loh Mbak Ella. Nah, betul. Kalau misalnya seperti itu, sampaikan saja kalau misalnya kita sempat bantu nambahin, tambahin. Kalau tidak sempat, diarahkan. Monggo Ibu ke MPP saja untuk KBLI yang dibutuhkan, biar sesuai gitu. Karena kan kita tidak menghabiskan waktu di situ. Iya benar. Nah ini sayang juga waktunya. Bener, ini juga nggak muncul-muncul ya, Bu. 10779 industri produk masak sudah dapet, cuma ruang lingkup kegiatan kok seluruhnya belum muncul ya, Bu ya. Biasanya dia otomatis apa-apa ya, Bu mungkin ya. lagi sistemnya kan ini kan masih baru dari tanggal 14 kemarin tuh kan baru perbaikan, update sistem ya, masih Iya, belum benar. stabil sepertinya. Benar, Masih Bu. kadang masih error, masih apa biasa gitu ya. Kan saya dulu juga pernah ya punya sistem
Jadi kalau baru update itu banyak penyesuaian lagi. Jadi Bener. sabar saja, nanti dicoba lagi. Oh, Nanti oke, japri Bu. aja. Oke, siap, siap. Makasih, Bu. Oke. Sudahkah? Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sudah pintar semua nih kayaknya nih ya. Sudah NIB gampang. Si halal, halal mek, insya Allah sudah paham. Pokoknya gini Bapak Ibu ya, kalau bingung, bukalah Ella, Kekaban. Ya, Mbak, kalau ini bisa keluar kan, jadi mungkin Mbak ya, Ella bisa, enggak, kita kan masuk ke halal, misalnya NIP-nya itu kan NIP roti ya, ya. nanti di halalnya kan kita pengajuannya minum, nanti bisa Mbak jelaskan cara update atau mengambil KBLI yang dibutuhkan untuk mendaftar halal, walaupun itu tidak sesuai dengan NIP yang ada. Mungkin dari teman-teman di sini juga masih ada yang belum tahu caranya update OSS-nya di halal agar KBLI yang mau didaftarkan itu bisa muncul sesuai dengan yang ingin diajukan. Seperti itu Mbak Ella. Makasih. Ya, begini. Kalau kita kan untuk halal yang sehati ini itu kan rata-rata hanya untuk KBLI yang resiko rendah. Kita bisa kira-kira, misalnya seperti kayak jus-jus itu kan bisa ke industri minuman kita terbitkan dulu. Nanti pengajuannya boleh ke kedai makanan kan sama-sama minuman. Sama kayak tadi kayak industri apa kedai makanan itu kan sudah pindah resiko, jadi resiko menengah rendah. Jadi kita bisa ganti dengan industri masak lainnya atau yang sejenisnya lah yang masih resiko rendah gitu. Kemudian kalau kalau di PU biasanya kan mereka hanya melihat ya, menyesuaikan. Oh kalau nggak sesuai gini, kita mencari yang sekiranya itu memang mendekati sesuai lah. Kalaupun tidak, sampaikan saja kalau PU butuh, maka bisa datang saja ke MPP, langsung ke konternya OSS. Itu terbuka setiap hari jam kerja untuk melayani, membantu pelaku usaha untuk menerbitkan NIB gitu. Karena kalau kita pendamping menghabiskan waktu untuk menerbitkan misalnya kita 3 KBLI mau diterbitkan semua ya bisa, bisa aja gitu. Tapi kan kita menerbitkan KBLI yang sesuai, tapi kan menghabiskan waktu. Sementara kita butuhnya cuma nomor NIB, kita bersusah payah menerbitkan NIB sesuai. eh, Sementara di si halal itu yang dibutuhkan hanya nomor NIB. Karena seperti saya sampaikan tadi, KBLI itu sudah tidak terhubung ke si halal. Jadi NIB halaman 2 yang isinya KBLI itu sudah tidak terhubung ke si halal. Yang terhubung ke si halal hanya NIB halaman 1 saja. Gitu. Maksud saya bukan itu. Maksud saya itu sudah keluar NIP-nya. Nah, untuk masuk ke si halal ya, agar nanti apa namanya itu KBLI yang diajukan itu, misalnya kan kita buat NIP-nya sembarang lah, misalnya kita KBLI-nya NIP-nya itu NIP kedai makanan, nah. Tapi misalnya di luar itu kan tidak masalah. Tapi kita kan nanti pada saat mengajukan halal pendaftaran siapa kan butuhnya KBLI di luar itu kan, di luar yang kedai makanan. Maksud saya gini, bisa dijelaskan caranya, tahapannya bagaimana? Mungkin teman-teman di sini juga yang belum tahu ya caranya. Nambah itu ya. Kalau di halal kan kita nambah KBRI secara manual, tidak lagi tergantung dengan NIB yang apa KBRI yang ada di NIB. Ya betul. Maksud saya cara manual barangkali bisa disampaikan di sini, Pak. Cara menambahkannya. Nah. Oh, begitu. Ke pelaku usaha, apa saya share? Putus-putus Pak, suaranya hilang timbul. Si halal. Nih, si halal. Di share screen aja Bu Ella biar ini. Iya, kadang ada yang nggak tahu cara ini. Saya share screen.
Sihan ini. Coba lihat. Terlihat? Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Oke, lanjut ini. Ini masih di pelaku usaha ya, sudah paham semua, nambah pabrik dan outlet. Nah ini, sini ya. Jadi nambah KBLI di si halal. Nah ini di pojok kanan, update data OSS. Klik update data OSS. Kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Tinggal tambahkan KBLI, klik tambah. Kita pilih KBLI-nya di sini. Kenapa saya bilang? Nah, di sini kan kita harus ngisi ya. Ngisi alamat. Sementara kalau di Halal Max, kita hanya memilih KBLI-nya aja. KBLI klik sudah selesai. Kalau di Halal Max. Kalau di sini kan kita harus mengisi alamat dulu. KBLI sudah muncul. Muncul KBLI di sebelah kanan ini. Tadinya kan kosong, sekarang sudah muncul. Kemudian sudah buat pengajuan. Begitu. Menambah KBLI di pelaku usaha. Sampun, Bapak? Bapak siapa tadi? Ya, Mbak, sudah, Mbak. Sudah. Ibu izin tanya, saya masih penasaran itu seandainya kan kayak kalau contoh ya kayak kedai makanan tadi itu kan otomatis sudah nggak bisa diterbitkan berarti itu eh apa sudah tidak bisa dipakai atau seandainya kan diterbit yang bisa mengolah itu harus ke MPP atau solusinya seandainya Bisa. penerbitan Kita bisa menerbitkan dengan penapisan melalui AMDAL net tadi. Bisa. Oh gitu, masalahnya di AMDAL itu tadi kedeteknya gitu Kita ya kan Bu ya? repot karena ada beberapa kita harus bikin apa ya namanya peta poligon dan lain sebagainya Ya, itu ya kita betul. mau Oh, jadi terbitkan. kendalanya di situ ya Bu ya kalau Lama, lama. Kalau kita Ya, menghabiskan benar. waktu di situ sayang gitu. Benar. Gak Oh, berarti apa-apa kendalanya cuma di mau. situ. Cuman karena dia menengah ke bawah ya jadinya Bu ya kategorinya Menengah ya. rendah, iya. Menengah rendah. Jadi dia harus menggunakan yang AMDAL itu tadi. Ya. Makanya dia nggak terbit secara yang otomatis kalau kayak kita dulu sebelum maintenance gitu aja Bu ya alasannya ya. Betul. Oke Bu. Saya penasaran itu kenapa gitu maksudnya. Bisa. Biasanya Bisa teman-teman ya. itu gini. Kalau teman-teman ada ya, teman-teman kita di grup juga ada. Kalau misalnya resiko menengah rendah itu masih 50.000 kayaknya kalau tidak salah saya itu Jasa penerbitan NIP Bu ya. layar. Jadi kalau males gitu kan tak suruh aja itu lo ke sana gitu. Oh iya. Kadang kalau memang kadang kan dibutuhkannya itu kalau ada kegiatan. Misalnya teman-teman UMKM gitu, kadang butuh ada kegiatan dinas itu yang suruh bawa NIB. Kemudian usahanya apa, KBL-nya apa, kadang ada yang dicek gitu. Kalau nggak butuh ya nggak usah. Oh iya ya Ibu, baik Ibu. Terima kasih Bu. Bu, maaf izin menambahkan. Monggo. Ini tadi soal NIB yang kedai makanan itu kemarin 2 hari yang lalu itu kan saya mencoba untuk menerbitkan NIB kedai makanan. Itu saya masukkan KBLI-nya itu di NIB-nya otomatis berganti kan awalnya 56103 untuk kedai makanan. Itu saya masukkan itu di NIB-nya langsung muncul kedai makanan berubah menjadi 56102 untuk penyediaan makanan keliling. Langsung otomatis ganti seperti itu. Nah, betul. Karena itu tadi. Sekarang yang digunakan itu yang KBLI 2025. KBLI terbaru. Saya sudah share di grup kayaknya KBLI 2025 itu. Memang ada beberapa perubahan. Kalau yang
2020 itu kan sekitar berapa? 11 kategori kalau tidak salah. Kalau sekarang itu jadi 12 12 20 21 sekarang jadi 22 kategori. Kalau tidak salah saya begitu. Jadi memang ada perubahan nama yang recording tadi, ada yang namanya berubah, ada yang dipecah gitu. Memang yang terbaru seperti itu. Belum ini lagi. Iya. Mungkin bisa dilihat ya di KBLI 2025. Saya sudah pernah share di grup beberapa waktu yang lalu. Oke, baik, Bu. Terima Makasih. kasih. Bu Ella, izin bertanya. Iya. Ini saya mau nanya untuk Sehati 2026 itu sekarang pengajuannya dibatasi 1 kali pengajuan ya, Bu? Betul. 1 PU, 1 SH. Itu Iya. berlaku 27 Mei 2026. Per 27 Mei 2026. 1 PU, 1 SH. Oh, berarti mulai dari bulan Mei kemarin ya, Bu? Iya, Iya, betul. soalnya saya nyoba itu kok sudah tidak bisa. Biasanya kan maksimal 3 pengajuan. Kecuali Kan? kecuali kita misalnya kita sudah submit lama ya. Jadi sebelum 27 Mei itu kita submit 1 orang itu misalnya 3 pengajuan. Tapi kita belum sempat proses gitu ya Bu ya, sampai sekarang masih submitted gitu ya. Itu masih bisa. Oh, masih di draft maksudnya? Bukan draft, tapi sudah submit. Kalau masih draft nggak bisa. Oh, ya itu. Nah, bisa. Iya, sayangnya ada di draft, tapi kok nggak bisa nih saya. Nggak bisa. Kalau draft sudah nggak bisa, Ibu. Harus bayar. Yang kedua, ketiga harus bayar. Harus yang mandiri ya. Jadi kan gini akhirnya, kita kalau ketemu PU itu tetap bertanya apa saja produknya. Jadi kalau misalnya menggunakan jenis produk penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan itu, kita kan bisa dicampur itu. Minuman, makanan bisa dicampur. Akhirnya Ya ini, soalnya kan gini, ini ada PU yang memiliki lebih dari 10 produk, namun dia macam produk gitu, Bun, seperti itu. Ada makanan sama minuman. Jadinya saya ambil yang diajukan itu makanannya dulu. Kan 10 kan maksimal 10 kan ya pengajuannya itu. Sekali pengajuan kan maksimal 10 produk. Jadi sisanya sudah tidak bisa diajukan kan seperti itu ya Bun ya. Iya. Berarti kalau mau diajukan harus ikut yang mandiri. Mandiri, iya betul mandiri. Jadi pokoknya per 27 Mei kalau nggak salah saya 27 Mei itu sudah bisa. Kok 27 Mei sih? Mei apa April? Mei. Ya Mei. Ini Ya, Juni ya? bulan April ya? kemarin. Mei. Bulan kemarin ya. Mei. Gitu, sudah nggak bisa. Pas ditambah ya masalah NIB itu lagi emang ruwet sekarang NIB. Harus ada jokinya. Tapi di sini di grup Halal Center Win Malang ini banyak jokinya dah Bun. Tinggal japri dah kalau sudah tidak bisa buat NIB, japri. Nah iya, kita juga ada kok teman-teman yang buka jasa NIB. Arahin aja. Arahin aja. Teman-teman Saya gitu di Malang banyak yang bisa menerbitkan NIB itu meskipun menengah ke atas ke bawah itu bisa, yaitu ada anonya tapi administrasinya seperti itu. Karena tidak mudah. Sejak ada itu AmdalNet itu, pusing dah. Males yang mau NIB. Sekarang nggak perlu pakai AmdalNet. Seperti yang tadi kan kalau untuk pengajuan halal kan nggak perlu. Cuma 6 menit saja sudah terbit, Bu. Semangat. Iya, asal kamu punya NIB BU-nya. Kalau PU-nya sudah punya NIB, langsung cus meluncur ke halalnya kan kita kan. Cuman kan seringnya kalau PU punya NIB dan sudah terhubung ke si halal. Juga gitu ya, kan ada yang kayak gitu. Jadi, biar kita nggak capek, nanti kita sudah proses, tiba-tiba NIB-nya sudah terhubung. Jadi kalau sudah dibuatkan akun, moro-moro NIB-nya digunakan sudah. Jadi kalau ketemu PU Bu, pertama cek dulu nick-nya, sudah punya NIB atau belum. Ya, kemudian jika sudah punya NIB, maka pastikan NIB-nya aman. Jadi gini, sebaiknya masing-masing pendamping itu punya akun kosong.
Ngerti ya akun kosong? Hmm. Jadi buat akun, biasanya kan kalau kita akun baru, kemudian dimasukkan NIB, kan muncul, oh NIB sudah terhubung ke sini, gitu kan ya? Kalau dia sudah terhubung. Nah, ada baiknya kita punya akun kosong. Jadi begitu ketemu NIB, kita bisa ngecek sendiri. Cek, buka akunnya, masukin, tapi jangan dihubungkan. Nanti terhubung ke kita dong. Jadi buat ngecek aja, punya akun kosong satu untuk ngecek NIB. Jadi biar nggak capek. Sudah capek mulai, ternyata nggak bisa diproses gitu. Oh, bisa kayak gitu, Bun. Itu ketika ketemunya ketika saat NIB diketik atau setelah dikirim. Kan setelah diketik kan ada kirim, klik kirim. Nah, itu ketemunya digunakan atau tidak digunakan nomor NIB itu. Di mana, Bos? Gini ya. Atau ada pemberitahuannya di bawahnya atau gimana? Gini. Jadi kita punya akun kosong seperti biasanya itu kita kalau mau masukin akun baru. Ya, kemudian ini kok di sini. Nah, ini saya coba ya. Sebentar. Saya tuh persiapan selalu satu akun. Ya, coba langsung praktek, Bun. Pakai NIB yang sudah digunakan. Untuk ngecek NIB. Begitu kita punya ketemu nomor NIB, ya kita kan harus cek ini NIB-nya bisa kita pakai apa enggak, sudah terhubung atau belum, Kak? Sudah dibuatin akun atau belum, kan gitu ya? Nah, kita login di akun baru. Akun yang kita punya, akun kosong maksud saya, bukan nggak selalu akun baru, akun kosong. Berbagi layar, Bun. Berbagi layar, oke. Sebentar, saya bagi layarnya. Berbagi layar. Mana ini? Oh, ini. Terlihat, Bu? Iya, sip. Sebentar ya. Cari nomor NIB dulu. NIB. Terlihat ya, ini kan akun kosong. Saya masuk. Gini kan, muncul ya. Ini dalam negeri. Selanjutnya. Nah, di sini, Bu, kita masukin. Kita yang ada nomor NIB. Ini. Kita kirim dulu. Loh, ternyata sudah terdaftar. Gitu kan ya? Sudah terdaftar. Maka, kita sudah tahu kan email yang terdaftarnya apa. Diambil emailnya, di copy emailnya, ini jangan dikirim, tapi kalau itu nggak bisa dikirim ini, kembali ya. Nah, ambil emailnya, tanyakan ke PU, kenal apa enggak? Oh, kenal, Bu, itu email saya. Gampang, lupa sandi saja lakukan, gitu. Tapi kalau nggak kenal, bisa switch akun. Itu pun pastikan apakah PU itu sudah pernah foto produk, sudah pernah dikunjungi atau bagaimana. Kadang kan terbit tapi PU tidak tahu. Kalau sudah pernah dikunjungi, sudah pernah foto di rumahnya, kemungkinan terbit. Kan kita kerja bakti, maksudnya capek. Ternyata nggak bisa diproses begitu. Kecuali Ya, kalau memang ada sebagian PU yang seperti itu, Bun. Itu memang diajukan katanya, tapi tidak ketemu kelanjutannya. Apakah sudah terbit atau belum? Sampai berapa bulan nggak ada kabar. ya, Sampai sekarang nggak ada kabar. Mau ngelacak, tidak tahu katanya. Karena dia tangan ke tangan yang anunya ya, itu. banyak seperti itu, Bu. Jadi bisa lakukan switch akun. Jadi harus tahu dulu NIB-nya terhubung kemana. Seperti tadi dicek. Jadi punya masing-masing pendamping punya akun kosong. Bikin akun sendiri. Jadi setiap ketemu NIB bisa tuh langsung dicek. Biar tahu kemana terhubungnya. Itu. Sebelum ini kan harus punya akun halal dulu sebelum masukkan NIB. Setelah selesai buat akun, taunya NIB-nya nggak bisa.
percuma karena kan pembuatan Iya, hal sekarang kan ada kode verifikasi juga iya, itu kan. betul. Oh, Nah, jadi ya untuk menekan kode itu 1 menit cuma 60 detik cuma ya. 10 detik. Pas endingnya tak bisa. Makanya biar endingnya tetap Kecewa, bisa, jadi harus billahi tahu dulu. kecewa. Harus pintar dulu kitanya. Jadi bekerja cerdas gitu, nggak bekerja capek. Begitu ketemu, jadi pertama nick dulu dari nick. Oh, nicknya sudah terdaftar atau belum? Bisa juga kan? Oh, sudah punya NIB ternyata gitu. PU nggak tahu. Nah, itu kita bisa telusuri. Kalau sudah punya NIB dari nick bisa dicek. Nanti Ya, kalau NIB kan gampang ketahuannya. Ketika diketik nomor NIK sudah muncul kan kalimat merah itu di bawahnya kalau sudah punya NIB. tapi kan kita Kan nggak hal tahu. gitu. Mm-mm. Kalau kita butuh masuk ke akun OSS-nya kan kita juga harus tahu akunnya apa. Nah, untuk Mm-mm. cek itu kan bisa pakai nick juga di OSS itu ada. Cuman yang muncul nanti clue, bukan kalau si halal kan utuh ya. Mm-mm. Lebih Emailnya jelas kalau utuh, sudah halal kan. emailnya utuh. Kalau Iya. di OSS hanya clue saja. Jadi ini kenal nggak emailnya yang seperti ini gitu, begitu saja. Tapi sulit, Bun, untuk menemukan email yang dibuatkan oleh pendamping itu sulit. Kadang-kadang kan PU, apalagi PU-nya tidak mau ruwet, Nah, terus ini awal untuk pendamping ya. buatkan emailnya gitu mesti. Nah, kalau untuk pendamping, kalau untuk akun OSS wajib menggunakan email PU. Nggak boleh deh. Kenapa? Karena itu haknya PU. Karena OSS dipakai bukan cuma untuk halal. OSS itu dipakai untuk segala macam perizinan usaha. Jadi pendamping tidak boleh bikin email sendiri untuk OSS. Tapi untuk si halal monggo. Untuk si halal itu boleh, tetapi juga PU diinfo. Karena kan kalau si halal dia cuma akun. Ketika butuh pun kita masih ada fasilitas untuk switch akun gitu. Jadi tidak terkunci. Tapi kalau kalau NIB-nya dibuatkan, kalau OSS-nya pakai email yang dibuatkan oleh pendamping, kasihan nanti. Karena email Google itu kalau lama nggak terpakai, biasanya itu dihapus sama Google. Jadi kita susah gitu loh. Kasihan PU-nya nanti. Saya menemukan banyak itu. Saya ketemu pendamping, kenal teman juga gitu. Ribuan dia terbitkan. Tetapi PU itu hanya setor KTP. Itu kan tidak boleh. Hanya setor KTP terbit datang kunjungan memang foto hanya boleh dibatasi 1, 2, 3 produknya. Memang banyak dia. Kalau Ini saya emang mesti seperti itu, Bun. nggak boleh itu. PU-nya itu dibuatkan pendamping karena apa? Terkadang PU-nya itu buatkan ada email, enggak punya email saya gitu. Punya semua HP punya email. Jadi Ya mau kalau bikin HP. Kalau sudah orang tua itu loh pelakunya kalau Nah, sudah itu sepuh. gawat itu. Banyak itu juga Buatkan itu. karena ibu nggak tahu Buatkan bilang gitu. gitu, Bang. Nah, kalau buatkan berarti jangan pakai email Google, Ibu. Kalau misalnya kita punya hosting itu bisa dibikinkan sendiri karena kalau hosting kan kita tuh perawatan, kita maintain punya kita soalnya gitu. Jadi nggak masalah, nggak masalah. Tapi kalau emailnya Google kan kalau udah nggak lama nggak dibuka bisa dihapus Google aturan sekarang. Kalau nanti OS-nya pakai itu kan kasihan. Bisa memang ambil hak akses itu. Yang pakai sampai foto selfie. Itu cuman jarang sekarang itu hampir sering gagal. Lebih sering gagal daripada berhasil gitu kalau ambil hak akses OSS itu. Bisa, bisa kok mau ganti itu. Sampai foto selfie nanti endingnya. Saya kayaknya pernah dulu bikin tutorialnya. Iya ada Bun, makasih atas informasinya. Oke. Sudahkah? Sudah selesaikah? Sudah masih ada atau tidak? Mbak Ani?
Mbak Ani mungkin Saya kembalikan ke moderator ya. Siang dah Bun, jam 11:30 dah. Waktunya istirahat. Logatnya bukan orang Jawa ya, Bun ya. Di luar ya ini ya. Bukan. Madura Tulen. Oh, Madura. Oh, gitu. Ciri khas. Ya, saya kembalikan ke moderator, monggo, Ibu moderator. Mbak Ani. Bu Ani. Bu Ella, Nair, dan seluruh pendamping siang hari ini. Kecil suaranya. Sudah terdengar, Bu? Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada kegiatan BIMTEK penguatan dan pembinaan pendamping pada siang hari ini. Saya selaku moderator, saya memohon maaf jika ada kurang lebihnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.